Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Halo. akan membahas tentang ekstraksi DNA, RNA protein, kemudian elektroforesis. Jadi sebelum kita ke materi yang tadi di depan, biomolekul, kita harus tahu dulu tentang biomolekul karena DNA, protein, kemudian RNA itu merupakan biomolekul. Apa itu biomolekul? Biomolekul merupakan molekul yang terdapat dalam sistem kehidupan. Berdasarkan ukurannya, itu kita bagi menjadi dua, ada makromolekul dan ada mikromolekul. Yang termasuk makromolekul ada karbohidrat, kemudian protein, lipid, asam nukleat, kemudian di makromolekul itu ada asam amino, kemudian ada glukosa, ada logam, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan produk metabolismenya, maka biomolekul ini terdiri dari metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer itu merupakan metabolit yang dihasilkan oleh semua sistem kehidupan atau semua makhluk hidup dan digunakan utamanya untuk pertumbuhan. Sedangkan metabolit sekunder itu merupakan metabolit atau molekul yang memiliki fungsi khusus dan hanya ditemukan pada beberapa organisme tertentu saja gitu. Jadi dia tidak ditemukan pada semua makhluk hidup. Kemudian biomolekul juga dibagi menjadi pada levelnya gitu, ada level genomik, kemudian level proteomik dan metabolomik. Apa itu genomik? Jadi dia berkaitan dengan nukleotida, sedangkan proteomik itu berkaitan dengan protein, sedangkan yang terakhir ada metabolomik itu adalah molekul-molekul yang terlibat dalam sistem metabolisme yang ada di makhluk hidup. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya, kita perlu menganalisis biomolekul tadi, gitu ya. Caranya adalah dengan mengetahui atau mengukur datanya, gitu ya, bisa berupa data kualitatif. Data kualitatif berarti dia tidak ada hubungannya angka, hubungannya misalkan strukturnya seperti apa, kemudian kalau dia enzim ada sisi aktif, sisi pasifnya seperti apa gitu ya. Kemudian data kuantitatif itu berdasarkan jumlah ataupun tingkat ekspresi dari molekul yang kita inginkan. Kemudian kita interpretasikan datanya, kemudian kita ambil kesimpulan. Sehingga gitu ya, analisis biomolekul ini sangat penting dan sangat berguna bagi kita dan dia bisa diaplikasikan pada berbagai bidang. Contohnya bidang kesehatan itu untuk diagnostik, kemudian pemantauan pengobatan, studi-studi biomarker untuk penyakit A, B, C, D dan seterusnya gitu ya, itu menggunakan biomolekul tadi. Kemudian untuk forensik itu bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi individu, kemudian untuk mengidentifikasi keracunan obat dan seterusnya itu bisa digunakan di dunia forensik. Kemudian di penelitian itu bisa pada bidang apa namanya genetika, kemudian rekayasa genetika, teknologi enzim, kemudian teknologi rekayasa metabolit, kemudian di biokimia itu sangat banyak digunakan biomolekul-biomolekul ini tadi sebagai dasar untuk diteliti. Nah, sehingga ketika kita menganalisis keberadaan biomolekul, itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah teknik preparasinya. Untuk teknik preparasi ini termasuk cara bagaimana kita menganalisis target yang diinginkan. Apa targetnya? Misalkan karbohidrat kah dia, atau asam lemak kah dia, atau termasuk dia apa namanya asam nukleat dia yang kita inginkan. Kemudian matriks sampel itu sangat penting juga dalam teknik preparasi, apakah dia berasal dari organ, kemudian sel, organel, serum, media tumbuh, asal selnya tumbuhan, apakah dia hewan, apakah dia mikroba, itu teknik preparasinya tentu berbeda-beda. Kemudian untuk teknik menganalisis keberadaan biomolekul tadi itu bisa kita gunakan berbagai cara. Yang pertama ada teknik pemisahan gitu ya, dengan menggunakan kromatografi, kemudian elektroforesis maupun capillary elektroforesis untuk protein. Kemudian bisa juga untuk identifikasi itu kita bisa gunakan NMR, FTIR, kemudian mass spektroskopi, spektrofis, UV-vis,
Kemudian untuk di bidang imunologi kita bisa gunakan ELISA, kemudian bisa gunakan radiokimia juga. Untuk kuantifikasi juga bisa kita gunakan berbagai macam teknik gitu ya untuk mengetahui keberadaan maupun seberapa banyak kandungan biomolekul yang terdapat pada suatu bahan. Nah, karena di dalam aktivitas bioteknologi itu pendukung utamanya adalah tentang DNA, kemudian RNA maupun protein, maka pada hari ini kita akan membahas tentang ketiganya. Berikut PCR, elektroforesis. Tetapi PCR mungkin di materi selanjutnya. Gitu ya. Yang pertama kita ke isolasi atau ekstraksi DNA. Jadi DNA pada organisme tingkat tinggi itu terdapat pada inti sel, termasuk kita manusia. Jadi dia didapat dalam nuklear DNA. Kemudian selain nuklear DNA, makhluk hidup juga memiliki yang namanya mitokondrial DNA dan kloroplas DNA. Mitokondria DNA itu terdapat pada organel mitokondria pada sel hewan. Kemudian kloroplas itu terdapat pada sel tanaman. Kemudian pada mikrobia, selain dia di dalam apa namanya inti sel, di mikrobia itu juga terdapat pada plasmid atau kita sebut atau kita kenal dengan ekstra kromosomal sirkuler DNA atau kita sebut juga nuclear body. Terus bagaimana cara mengambil atau mengisolasi atau mengekstraksi DNA ini? Jadi tahapannya ada beberapa. Yang pertama adalah penghancuran dinding sel atau membran sel. Biasanya dikenal dengan lysis of cell walls gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan senyawa-senyawa kimia seperti EDTA atau etilen diamin tetraasetik, kemudian SDS atau sodium dodecyl sulfat. Mereka bisa digunakan untuk menghancurkan membran atau dinding sel jaringan yang akan kita gunakan untuk atau yang kita akan gunakan sebagai sampel untuk menghasilkan DNA. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan protein dan RNA atau cell digestion. Biasanya kita bisa gunakan enzim proteinase dan RNase. Proteinase itu untuk menghancurkan protein, sedangkan RNase untuk menghancurkan RNA. Kemudian tahap berikutnya adalah pengendapan DNA atau DNA precipitation. Ini menggunakan larutan NaCl 5 molar dan etanol jenuh. Kemudian pemanenan. Jadi DNA harvesting itu kita akan peroleh whole genome, baik dari DNA yang ada di inti sel maupun DNA yang terdapat pada organel. Jadi kurang lebih begini tahapannya. Kita bisa gunakan kalau di sini contohnya gitu ya, kita gunakan 20 mg jaringan, atau kalau dia ekor tikus bisa menggunakan setengah sentimeter ekor tikus. Kemudian ini tergantung sebetulnya protokol yang kita gunakan gitu ya. Jadi sudah banyak sekali kit isolasi DNA yang tersedia secara komersial dan itu akan berbeda-beda tergantung merek yang kita gunakan. Tetapi prinsipnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi ada buffer di sini, kemudian jaringannya kita masukkan ke sini, kemudian di apa namanya ditumbuk kita menggunakan microvessel gitu agar dia menjadi lebih lunak, ditambahkan proteinase K, kemudian inkubasi, kemudian disaring gitu ya, menggunakan filter DNA-nya sehingga nanti DNA nempel pada filter, sedangkan yang kotoran selain DNA itu bisa masuk ke bawah gitu ya. Kemudian seterusnya dicuci, setelah itu dilarutkan sehingga di akhir step ini kita akan memperoleh DNA yang murni. Nah, untuk mengetahui keberhasilan apakah DNA sudah berhasil kita ekstraksi atau belum, kita bisa mengukur konsentrasi DNA-nya. Jadi sebagai salah satu indikator apakah DNA yang kita peroleh itu baik atau tidak secara kualitas maupun kuantitas, kita bisa menggunakan atau menghitung konsentrasinya menggunakan alat yang namanya spektrofotometer. Nah, prinsip kerja dari spektrofotometer ini adalah iridiasi sinar UV yang diserap oleh nukleotida yang kita hasilkan.
secara maksimal pada panjang gelombang 260, sedangkan protein pada 280 nanometer. Nah, jika optical density atau OD 260 sama dengan 1, maka konsentrasi DNA yang kita peroleh setara dengan 50 mikrogram per mililiter. DNA untai ganda atau 40 mikrogram per mililiter RNA atau DNA untai tunggal. Nah, kemurnian larutan DNA itu bisa kita hitung berdasarkan perbandingan OD 260 dan OD 280. DNA dikatakan murni, tidak ada RNA-nya ataupun tidak ada protein atau zat-zat lain, itu apabila OD 260 dibandingkan dengan OD 280 tadi nilainya adalah 1,8 sampai 2,0. Kurang dari 1,8 itu menandakan bahwa DNA yang kita peroleh terkontaminasi protein ataupun fenol, sedangkan lebih dari itu berarti terkontaminasi RNA. Nah, kita bisa ukur konsentrasi dari DNA yang kita peroleh menggunakan rumus konsentrasi DNA dalam kurung mikrogram per mililiter sama dengan A260, jadi OD 260 tadi dikalikan 50 dikalikan faktor pengenceran. Kalau 100 berarti kalikan 100, 1 ya kalikan 1 dan seterusnya. Nah, berikut adalah hasil isolasi DNA secara kualitatif atau berdasarkan gambar gitu ya, keterangan terang atau gelapnya gambar di bawah elektroforesis di bawah sinar UV. Gitu. Jadi semakin tebal pita DNA yang kita peroleh, itu menandakan semakin besar konsentrasi DNA yang dihasilkan. Contoh di sini adalah M itu adalah marker ladder, kemudian 1, 2, 3 sampai 12 itu merupakan DNA-nya gitu ya. Nah, di sini sampel 1 sampai 3 itu merupakan DNA yang dihasilkan dari 100 mikroliter sampel darah, yang 456 itu 200 mikroliter, 7 sampai 9 300 mikroliter, dan 10 sampai 12 itu 400 mikroliter menggunakan di sini produknya adalah Genet. Saya tidak iklan, tetapi memang yang kebetulan gambar yang saya gunakan itu bersumber dari Genet. Jadi sampel yang digunakan walaupun ada batas maksimal dan minimalnya gitu ya, sampel darah yang digunakan itu semakin banyak dia akan semakin menghasilkan DNA yang banyak pula. Kemudian yang kedua adalah isolasi RNA. Isolasi RNA ini merupakan kebalikan dari isolasi DNA tadi. Jadi kalau di DNA gitu ya, ini kita lisiskan jaringan, kemudian kita masukkan ini cara untuk mengisolasinya gitu ya. Kemudian kita masukkan silika di sini gitu ya. Kemudian kita dinginkan dan seterusnya sehingga nanti akan kita peroleh DNA gitu ya. Kalau tadi di dalam di DNA tadi kan kita buang cairan gitu ya, yang kita ambil adalah di filter, hasil filternya. Nah, kalau untuk RNA kita bisa ambil sorry, tadi sampai slide nomor berapa ini? Sepertinya saya terputus. Sampai slide yang mana ya tadi kali ini? Isolasi RNA, Pak. Yang ini, gambar ini. Bukan, Pak, sebelumnya. Ini. Iya, Pak. Jadi kalau di sini kita prinsipnya dia sama gitu dengan menggunakan DNA tadi gitu ya. Tetapi kalau di DNA kita menggunakan proteinase K, kemudian RNase, sedangkan di isolasi RNA itu kita menggunakan DNase gitu. Yang kita hancurkan adalah DNA-nya. Kemudian caranya ini kita lisiskan jaringan, kemudian di suhu di sini bisa 80, bisa 65 derajat Celcius, ya tergantung protokol atau kit yang kita punya. Gitu ya. Kemudian kita tambahkan silika untuk menghancurkan sel gitu ya di sini. Kemudian di sini kita tambahkan juga berbeda dengan ada di sini kita tambahkan parafin ring gitu ya. Itu untuk
kemudian kita endapkan mereka gitu ya menggunakan magnetic stirrer, kemudian kita transfer cairannya ini ke tabung yang lain, di mana di situ terdapat RNA maupun DNA gitu ya. Kemudian DNA RNA ini kita pisahkan, kemudian kita cuci sehingga nanti akan diperoleh mereka terpisah gitu antara DNA dan RNA-nya. Nah, untuk menghancurkan keberadaan DNA, kita bisa gunakan DNA ase gitu ya. Jadi kita menggunakan DNA ase untuk menghancurkan DNA-nya, sehingga nanti yang kita peroleh hanya RNA-nya saja. Nah, hasil kualitasnya bisa menggunakan spektro atau bisa menggunakan elektroforesis gitu ya. Untuk RNA sendiri dia ada di sini contohnya ada 1 2 3 4 5 gitu ya. Di sini ada RNA yang terdegradasi gitu ya. Kemudian kita ketemu juga di sampel nomor 5 ini ada kontaminasi DNA, genomic DNA gitu ya. Kemudian di sini kita dapatkan 28S rRNA, kemudian 18S rRNA. Untuk ukuran rRNA-nya sendiri itu tergantung pada jenis organisme yang kita gunakan gitu ya. Kalau kita menggunakan misalkan bakteri, maka dia akan memiliki ukuran RNA yang berbeda pula. 28S, S-nya di sini adalah Svedberg. Svedberg itu adalah ilmuwan yang menemukan RNA ini. Kemudian yang ketiga, isolasi protein. Isolasi protein tadi sama. Jadi prinsipnya kita ambil sampel, hancurkan, kita lisiskan selnya, kemudian kita filtrasi. Maka kita di filtratnya tadi, kalau di filtratnya tadi kan DNA ataupun RNA gitu ya, dia akan menempel pada saringannya gitu. Sedangkan yang di bawah itu adalah cairan yang tembus. Nah, itu yang digunakan untuk kita isolasi proteinnya. Jadi kalau kita filtrat kita ambil, kita akan peroleh DNA ataupun RNA. Sedangkan kalau cairan yang lolos dari filtrat ini yang kita gunakan, itu adalah kita akan peroleh proteinnya. Jadi protein di sini kita presipitasi, kita endapkan, kita bersihkan, kemudian kita encerkan. Setelah diencerkan, maka kita akan peroleh gambar seperti ini. Kalau DNA, dia menggunakan agarus. Kalau untuk protein itu menggunakan biasanya SDS page. Nanti kita akan, ataupun Western blotting, gitu ya, kita akan bahas setelah ini. Nah, pada gambar ini contoh hasil ekstraksi protein, gitu ya. Nah, kalau hasil ekstraksi protein, satuannya bukan pasang basa atau base pair gitu, tetapi dia adalah KDA atau kilo Dalton. Nah, ini merupakan markernya. Kemudian ini kita lihat line 1 itu adalah jadi ini yang diambil dari macam-macam gitu ya, kita peroleh banyak. Nah, sedangkan yang di sini itu adalah yang spesifik yang kita amati. Nah, dia menggunakan SDS gitu ya. Sehingga ketika kita mengisolasi atau mengekstrasi RNA, DNA maupun protein, maka kita akan memperoleh gambarnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Kalau total RNA dia akan memiliki dua, gitu. Ada 2 pita DNA. Kalau genomic DNA kita akan dapat 1 pita DNA paling di atas, sedangkan kalau kita ambil total protein maka kita akan memperoleh banyak sekali pita protein. Jadi dalam satu sampel, misalkan protein daging gitu ya, kita isolasi protein dari daging, maka kita akan peroleh banyak sekali protein, bermacam-macam protein di sana. Nah, untuk mengetahuinya tadi, menggunakan agarose ataupun SDS-PAGE, kita harus kenali dulu gel elektroforesis. Jadi, teknik elektroforesis DNA yang pertama, itu merupakan teknik pemisahan yang digunakan untuk menganalisis keberadaan DNA. Nah, gel elektroforesis ini merupakan prosedur untuk memisahkan molekul berdasarkan kecepatan gerak melalui gel di bawah pengaruh medan listrik. Jadi dia bergerak dari kutub
Nah, lupa saya. Negatif ke positif gitu ya. Coba kita cek di belakang nanti kalau salah. Nah, elektroforesis gel agarose ini sudah rutin kalau kita untuk mengetahui atau menganalisis DNA gitu. Itu kita harus gunakan elektroforesis agarose ini. Oh, betul gitu. Jadi DNA karena dia muatannya negatif gitu ya, maka dia akan bergerak dari negatif ke positif. Jadi ini ada kutub positif, ini ada kutub negatif, ini adalah yang positif. Nah, kemudian kita letakkan medan listrik gitu ya, maka DNA itu akan bergerak dari negatif ke positif. Nah, untuk pergerakannya itu tergantung dari ukuran DNA yang kita peroleh atau yang kita jadi target, kemudian rapat atau tidaknya agarus yang kita gunakan. Artinya konsentrasi agarus yang kita gunakan. Jadi seperti ini kurang lebih. Jadi karena gel agarus itu berpori seperti pada gambar bawah ini, maka dia DNA itu bisa masuk melewati gel ini. Nah, itu DNA kita masukkan ke sini, itu kesumurannya. Biasanya sebelum kita mengerjakan ini, kita buat agarus, kemudian kita buat cetakannya gitu ya untuk masukkan DNA-nya. Kita masukkan DNA-nya, maka dia akan bergerak. Nah, pergerakan atau kecepatan migrasi si DNA ini dalam agarus itu tergantung kekuatan medan listrik, voltasenya, kemudian buffer yang kita gunakan, kemudian konsentrasi gel agarose, serta ukuran DNA. Yang lebih kecil, maka dia akan lebih cepat bergerak. Nah, kemudian di dalam gel agarose, DNA linear itu migrasi berbanding terbalik dengan log 10 ukuran molekuler. Gitu ya. Jadi bisa kita hitung secara menggunakan regresi. Nah, agarose itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari apa namanya? Rumput laut. Jadi dia diekstraksi dari rumput laut. Dan siapa yang memperkenalkannya? Itu adalah ketika 17 century atau apa namanya? Century itu apa ya? Abad ke-17 gitu ya. Dan itu digunakan oleh Robert Koch gitu ya. Kemarin sudah kalau di mikrobiologi itu saya sering menggunakan postulat Koch gitu ya, itu yang tentang apa namanya? Mikrobia gitu ya. Dan dia digunakan untuk medium gitu ya, medium tuberkulosis bakteria tahun 1882. Tahun 1882 Barat sudah begini gitu ya, kita masih dijajah. Nah, cara membuatnya mungkin nanti akan praktek gitu sama asisten. Jadi kita bisa membuat agarus ini, kita timbang gitu agarusnya, kemudian kita masukkan ke buffer, kemudian kita larutkan menggunakan microwave gitu ya. Jadi alat yang digunakan ketika kita membuat agarus adalah setidaknya 3 ini. Jadi ada agarusnya, ada Erlenmeyer, kemudian ada buffer. Buffer yang digunakan untuk melarutkan agarus itu harus sama dengan buffer yang digunakan untuk elektroforesisnya. Jadi untuk alat elektroforesis itu ada ini, ada power supply-nya, ada tangki gelnya, dan di sini larutan yang tadi gitu ya. Jadi larutan yang digunakan untuk melarutkan ini atau buffernya ini itu harus sama dengan buffer yang digunakan ketika kita melakukan pemisahan atau menganalisis sampel. Kemudian ada casting tray-nya untuk cetakan agarnya, kemudian ada sisir gel gitu untuk membuat lubang-lubang yang ada di agar tersebut. Jadi ini ada sisirnya, ada cetakan agarnya. Kemudian kita letakkan seperti ini. Kemudian masukkan agar gitu ya. Jadi agarusnya tadi kita masukkan ke Erlenmeyer, sudah timbang, tergantung biasanya 1%, 2%, hanya itu saja gitu yang digunakan untuk menganalisis. Kalau untuk mengetahui genomic DNA berarti kecil saja konsentrasinya 1% atau 0,8 kadang-kadang. Sedangkan untuk hasil PCR, produk PCR itu bisa menggunakan 2%.
Setelah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian kita tambahkan larutan buffer yang untuk melarutkan. Kita aduk hingga rata, gitu ya. Kemudian perlu diketahui bahwa agar-agar ini tidak larut di suhu kamar, sehingga dia harus kita didihkan, gitu ya. Nah, kita mendidihkannya bisa menggunakan microwave. Nah, setelah itu, gitu ya, dituangkan ke dalam gel ini. Jadi yang panas sekali, gitu kita dinginkan kurang lebih ya 60 derajat Celciusan gitu ya kalau secara teori. Tapi kadang-kadang kalau apa butuh cepat-cepat gitu, masih kadang-kadang masih apa uapnya masih banyak, itu sudah dimasukkan ke cetakan. Itu yang membuat kadang-kadang sisirnya ini, comnya ini itu menjadi melonyot gitu ya. Padahal ini akrilik. Dimasukkan, kemudian ini sudah rata, cair. Nah, kalau dia sudah keras, maka dia akan berwarna lebih pucat seperti ini. Nah, ini tolong hati-hati ketika nanti misalkan punya kesempatan untuk praktikum langsung membuat agar ini gitu ya. Eh, apa namanya hati-hati karena apa? Kalau mengambil sisirnya ini tidak hati-hati, nanti bisa jadi bawahnya ini terangkat sehingga bolong gitu ya. Ini tidak bolong sampai bawah, jadi masih ada agarnya di bawah gitu. Sehingga kalau ini kita ambil cepat gitu, maka dia akan terangkat sehingga bolongnya malah sampai bawah. Kemudian gelnya kita letakkan di electrophoresis tray. Nah, kemudian kita isi buffer yang sama ketika kita melarutkan agarosnya tadi. Ini adalah kutub negatif dan ini adalah kutub positifnya. Kemudian DNA-nya kita masukkan ke sini. Dia akan bergerak dari negatif ke positif. Nah, untuk mengetahui keberadaan sampel, kita biasanya menggunakan karena dia putih kan biasanya hasil ekstraksi itu gitu. Jadi kita gunakan pewarna gitu ya. Kita sebut dengan loading buffer yang isinya adalah bromophenol blue untuk pewarnaan warna birunya dan gliserol untuk memberatkan gitu. Jadi biar ketika kita masukkan ke dalam lubang-lubang ini dia bisa turun ke bawah gitu ya. Sampel yang kita inginkan. Nah, maka dia bukan. Jadi kalau kita tidak beri pemberat dan pewarna, maka kita tidak tahu apakah sampel kita betulan sudah masuk ke sini atau belum gitu ya. Jadi sebelum dimasukkan ini dia harus kita campur dengan tadi loading dye tadi gitu ya, loading buffer tadi. Hati-hati ketika memasukkan apa namanya ini ke dalam lubangnya ini gitu ya, karena apa? Kalau terlalu ke bawah dia akan merusak agar yang kita punya gitu sehingga dia bolong. Kita beri power supply-nya kita nyalakan berapa volt, biasanya ada 110, kemudian ada 60 tergantung gitu ya. Kalau mau butuh agak cepat ya voltasenya agak besar gitu ya. Nah, kemudian dia akan bermigrasi dari kutub positif ke negatif. Nah, bromophenol blue itu menandakan di angka 300-an gitu ya. Selain dia sebagai pewarna, dia juga bisa digunakan sebagai penanda ukuran dari DNA. Ya, apabila DNA yang kita apa namanya analisis kita tidak tahu. Gitu ya. Nah ini contohnya saja. Gitu ya. Kemudian untuk mengetahui kita dapat gambar seperti ini, gitu ya. Ini perlu kita stain atau kita beri warna, gitu ya. Warna apa? Tadi udah dikasih warna Pak, warna biru. Iya warna biru kalau dia di UV gitu ya. Kalau tidak kita beri pewarna ini, maka kita tidak bisa melihatnya di bawah UV gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu diwarnai gitu ya. Diwarnai dengan menggunakan ethidium bromid biasanya. Nah, ethidium bromid ini merupakan pewarna yang berfluorensi sehingga ketika DNA berinteraksi dengan ethidium bromid ini dia akan memantulkan cahaya di bawah sinar UV sehingga kita bisa lihat pita DNA-nya tadi gitu ya. Nah, untuk ethidium bromid itu biasanya ditambahkan pada ketika kita membuat agar tadi. Nah, perlu diperhatikan bahwa ethidium bromid ini merupakan mutagen kuat dan toksik. Jadi sarung tangan harus dipakai setiap kali menggunakan ethidium bromid.
Nah, selain ethidium bromid, terdapat beberapa pewarna yang lebih aman gitu ya. Jadi dia tidak bersifat mutagen, seperti methylene blue, kemudian Biosys DNStain dari Bioret, kemudian Quickview DNStain dari Ward, dan seterusnya. Sudah banyak. Fluorosafe dari Genet, dan seterusnya. Itu keuntungan dari menggunakan perwarna ini, dia lebih eh, apa namanya, lebih aman gitu digunakan karena dia tidak toksik. Kadang-kadang tidak perlu sinar UV, seperti methylene blue itu tidak menggunakan UV, tetapi kita harus mengganti agarnya. Kemudian tidak ada sisa bahan berbahaya. Ruginya, gitu, kelemahannya karena dia apa namanya, organik gitu ya. Jadi dia kadang-kadang kurang peka, jadi gambarnya kurang terang gitu ya, kurang kurang kontras, dan DNA yang digunakan menjadi lebih banyak, dan waktu pewarnaan juga menjadi lebih lama. Ini pewarnaan gel. Kalau di sini biasanya ketika membuat gelnya. Kalau di sini bisa juga alternatif kedua itu setelah gel itu kita running, kemudian kita rendam di larutan yang mengandung ethidium atau pewarna tadi selama 25 sampai 30 menit. Kemudian dilihat di bawah UV gitu ya. Nah, maka kurang lebih akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti yang tadi gitu ya. Kita foto tidak hitam putih seperti ini tapi biru gitu ya. Itu bisa dihitam putihkan. Nah, kalau menggunakan quick view dia seperti ini. Jadi warnanya biru, jadi memang kurang begitu terang gitu ya dibanding menggunakan ethidium bromid. Ini menggunakan yang lain juga. Ini menggunakan yang barangkali ethidium bromid ataupun jenis pewarna yang lain. Nah, kemudian untuk mengestimasi ukuran, apabila kita tidak tahu, bisa menggunakan analisis regresi. Kemudian yang kedua, kalau tadi gel agarose untuk DNA, kemudian kita kenal dengan gel poliakrilamid ini untuk mengetahui protein. Nah, gel poliakrilamid itu merupakan polimer yang dibuat dari akrilamid, C3H5NO, dan bisakrilamid, N-methylene bisakrilamid atau C7H10N2O2. Nah, mereka ini ketika berinteraksi, maka dia akan membentuk jejaring gitu ya. Ini akrilamid, kemudian ini bisakrilamid. Nah, akrilamid itu merupakan radikal bebas yang dihasilkan oleh amonium persulfat. Jadi dia agak toksik juga. Tetapi kalau untuk menganalisis protein mau tidak mau menggunakan ini. Karena apa? Kalau DNA dia bermuatan negatif, protein itu muatannya macam-macam karena dia memiliki gugus amina, kemudian COH, dan gugus selain itu yang bisa menyebabkan protein itu memiliki muatan positif maupun negatif. Makanya kalau DNA itu dia linear gitu ya. Kalau untuk protein dia tidak gitu. Jadi dia bisa membentuk struktur macam-macam gitu ya. Nah, ini gel tadi gitu ya. Nah, dia akan ini bagaimana bentuknya kita cek gitu ya. Nah, maka dia akan membentuk apa namanya, jaring-jaring seperti ini sehingga dia seperti rantai gitu ya, seperti filter nanti akhirnya. Nah, kurang lebih dia akan bentuk seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk apa namanya, menganalisis protein. Nah, untuk ukuran pori sama seperti agarose tadi, pada gel akrilamid itu tergantung juga pada konsentrasi yang digunakan. Biasanya gel yang digunakan itu menggunakan akrilamid sebanyak 29 dan satu bis akrilamidnya, dan konsentrasinya adalah 12%. Jadi ini untuk membuat agarnya, gitu, perbandingan antara akrilamid dan bis akrilamid. Sedangkan ini adalah konsentrasi ketika kita encerkan menggunakan pelarutnya. Nah, pada protein tidak menggunakan elektroforesis agarose, tetapi menggunakan SDS page gitu ya. Sodium dodecyl sulfat poliakrilamid gel elektroforesis itu adalah kepanjangannya. Bahasa Indonesia berbasis gel poliakrilamid SDS gitu ya. Jadi secara umum protein itu dia memiliki struktur primer, ada secondary structure, kemudian ada tertiary structure, ada quaternary structure bahkan gitu yang membuat mereka itu saling berinteraksi membentuk
eh, struktur 3 dimensi. Dan ini tidak lurus saja seperti DNA gitu ya. Nah, karena strukturnya yang seperti ini kita perlu samakan muatannya gitu ya. Nah, muatannya bisa menggunakan SDS ini. Kita kenal SDS gitu ya. Jadi SDS merupakan deterjen yang melarutkan molekul hidrofobik yang tidak suka air gitu ya. Muatannya negatif. Nah, protein ketika dilapisi SDS ini, maka dia akan bermuatan negatif seluruhnya. Sehingga kita bisa pisahkan mereka, deteksi keberadaan mereka, menggunakan pitch polyacrylamide gel electrophoresis. Contoh gitu ya, jadi sebelum kita beri SDS, maka dia muatannya macam-macam, sehingga bentuknya mengkoliuk gitu ya, tergantung jenis atau proteinnya. Ada bagian yang hidrofobik, dan ini kita harus rubah gitu ya. Nah, dengan setelah penambahan SDS, maka yang muatannya positif semuanya menjadi bermuatan negatif, sehingga yang tadinya dia melungker-lungker begini gitu itu bisa lurus saja. Kemudian tadi gitu ya, prinsipnya sama setelah sudah di begini gitu dia maka akan seperti agarus tadi. Nah, yang bermuatan negatif bergerak ke kutub positif. Nah, untuk memisahkannya jadi kita sama, jadi persis sama seperti agarus gel tadi. Yang kecil akan lebih letaknya di bawah, yang besar akan berada di atas karena yang kecil lebih cepat. Nah, contohnya gitu di sini. Jadi di sini ada 2 macam protein. Kita ada protein A dan protein B. Jadi ada 2 subunit protein di sini. Sedangkan yang sini adalah hanya 1 subunit. Nah, ketika kita tambah SDS, maka dia akan kita peroleh gitu ya, 2 di sini ada protein A dan protein B, sedangkan yang di sini hanya 1 saja. Nah, pemisahannya itu berdasarkan ukuran molekul protein kilodalton, bukan muatan. Kemudian voltasenya butuh yang cukup tinggi gitu ya. Kalau tadi di DNA butuh 60, 50 atau bahkan 100 bisa gitu ya. Tetapi untuk protein itu 200 volt. Kemudian waktunya juga lebih lama, sekitar 2 jam. Mobilitas dari apa namanya SDS ini kurang lebih 1/kilodalton. Dengan derajat pemisahannya ditentukan oleh persen akrilamid yang kita gunakan. Tadi kurang lebih 12% gitu ya, serta medan listrik. Nah, berbeda dengan apa namanya DNA, elektroforesis untuk protein itu berdiri vertikal. Ya. Jadi ini ada elektroforesis stringnya, ini ada cetakan agarnya, kemudian ini bisa, jadi cetakan agarnya tipis sekali di sini. Sama gitu ya. Nah, kemudian kita isikannya, jadi ada buffer atas, buffer bawah. Nah, sampelnya kita letakkan di atas. Kita pipet ke sini. Nanti dia akan bergerak dari atas ke bawah. Nah, yang besar akan lebih lambat, yang kecil lebih cepat. Kita lewati saja. Nah, setelah itu, kalau tadi pada protein, pada DNA menggunakan etidium bromid ataupun yang lainnya, nah untuk pewarnaan pada protein itu biasanya kita gunakan komasi blue dan perak nitrat. Untuk perak nitrat ini 10 kali lebih pekat, tetapi lebih toksik. Nah, ini hasil SDS page untuk protein menggunakan komasi blue, gitu ya. Jadi dia warna biru. Sedangkan yang kanan ini adalah hasil SDS space menggunakan perak nitrat. Untuk markernya sendiri tidak seperti DNA yang ukuran pasang basah dan seterusnya, tapi dia menggunakan standar protein. Gitu. Misalkan protein miosin itu 200 kilodalton, kemudian beta galaktosidase atau laktase 116,250 116.000
250 kilodalton, lysozyme itu 14.400 kilodalton dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalkan seperti ini, gitu ya, kita peroleh seperti di lubang nomor 2 ini, maka ini kita nggak tahu ini protein apa, gitu. Nanti perlu kita hitung, kemudian kita analisis untuk kita ketahui siapakah dia. Untuk ukuran protein sama seperti DNA, kalau proteinnya belum diketahui protein apa, kita bisa menggunakan persamaan regresi, gitu ya. Jadi apa namanya, menggunakan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, gitu ya. Agak buru-buru, memang butuh buru-buru dan cepat, gitu ya. Panjang karena panjang sekali slide-nya, ada 70-an kalau tidak salah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan.